Halo teman-teman, setelah menyimak segmen Tokoh Hayuni Yokta yang mengulas mengenai Joko Tarub dan Nawang Wulan, kali ini kami akan berusaha mengulas mengenai kisah dari pertemuan kasih hingga perpisahan antara Joko Tarub dan Nawang Wulan. Tapi sebelum turut berpetualang bersama kami, pastikan teman-teman untuk subscribe, klik tanda lonceng, like, komen, dan share video Hayuni Yokta. Kritik, saran, ataupun ide untuk membangun perkembangan channel kami dapat disampaikan langsung di kolom komentar atau melalui DM Instagram kami di @hayuniyokta atau email kami di hayuniyokta@gmail.com. Pada segmen tokoh Nawang Wulan sebelumnya, kami telah sedikit menyinggung mengenai awal pertemuan Nawang Wulan dengan Joko Tarub. Apakah teman-teman pernah mendengar kisah bahwa Joko Tarub mengintip bidadari yang sedang mandi, kemudian mengambil salah satu selendang mereka? Benarkah begitu? Bagaimana kisah yang sebenarnya? Kali ini, kami berkesempatan untuk mengulas kisah tersebut. Dan kami didampingi kembali oleh Eyang Joko Tarub dan Eyang Ronggo Suci. Kepada kami, Eyang mengatakan bahwa ngindik kuwi ora mung bab nyawang men ora ketok. Nanging uga kepiye carane iso nyedaki alon-alon supaya pas kena atine. menurut beberapa sumber lain, dahulu di dekat daerah Tarub terdapat hutan belantara yang jarang didatangi banyak orang. Hutan tersebut hanya dilewati oleh orang-orang yang kebetulan hanya akan lewat atau mungkin singgah sesaat di sekitaran daerah Tarub. Di antara hutan dan daerah Tarub terdapat sendang yang disucikan oleh penduduk Tarub dikarenakan air yang tidak pernah habis dan menjadi sumber mata air kehidupan penduduk Tarub. Kembali pada kisah Roro Purwaci dan sanak saudara yang sedang melakukan perjalanan. Dikarenakan cuaca yang sangat panas dan perjalanan yang cukup menyita energi, ketika akan memasuki daerah Tarub, rombongan ini berhenti di sekitar sendang yang disucikan tersebut. Roro Purwaci dan sanak saudaranya mandi dan beristirahat sejenak di sendang tersebut. Saat sedang menikmati waktu istirahat, mereka turut dijaga oleh prajurit, termasuk oleh ayahanda mereka. Oh iya, perlu sebelumnya kami mengisahkan bahwa Roro Purwaci hanya memiliki satu saudara kandung perempuan, yakni Roro Asri. Lalu mengapa dalam rombongan tersebut disebutkan Roro Purwaci dengan sanak saudara yang berjumlah 7 orang? Siapakah beliau-beliau? Roro Purwaci merupakan putri dari Dahyang Ronggo Suci. Eyang Ronggo Suci memiliki 2 saudara lain yang bernama Dahyang Langlang Wiseso dan Dahyang Wulungan.
Eyang Langlang memiliki putri berjumlah 2 orang yang bernama Roro Kencono dan Roro Mani. Sedangkan Eyang Wulungan memiliki 3 orang putri, yakni Roro Cinde, Rosati, dan Roro Sindang. Jadi, begitulah mengapa dalam rombongan tersebut terdapat 7 orang gadis. Mangan kacang lak kudu dibuka kulite. Dadi pitu lan kulite ya kudu dibedah. Yen arep ngerteni. Kepada kami, Eyang Ronggosuci menjelaskan makna dari kisah tersebut. 7 orang gadis yang terkisah dalam kisah yang berkembang digambarkan sebagai sosok bidadari. Namun, yang sebenarnya karena kecantikan paras, hati, dan laku dari masing-masing bidadari. Oh iya, apakah teman-teman tahu mengapa gadis-gadis tersebut dalam banyak kisah berjumlah 7? Apakah benar hanya berjumlah 7? Jadi, sebenarnya dalam rombongan tersebut banyak terdapat gadis-gadis lain yang apabila dijumlah lebih dari 7 orang gadis. Namun, mengapa hanya 7 orang gadis yang disebut? Hal ini berkaitan dengan hal yang sudah kami utarakan sebelumnya. Kecantikan, paras, hati, dan laku yang tidak dapat disembunyikan dan terpancar dari 7 orang gadis tersebut. Dan berkaitan dengan maknanya sendiri, 7 merupakan angka yang memiliki nilai spiritual. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai makna sebenarnya dari 7 orang gadis yang dikisahkan bukan hanya dari sisi kecantikan paras, hati, dan laku masing-masing gadis tersebut. 7 orang gadis memiliki makna tersirat sebagai berikut. 7 adalah angka spiritual yang mencakup langkah kehidupan manusia dalam bersosialisasi, yakni pitutur, pituduh, dan pitulungan, yang bermakna bahwa dalam hidup bersosialisasi, manusia dihadapkan dengan banyak pitutur atau ucapan, baik yang bersinggungan dengan hal baik dan juga buruk, yang selanjutnya akan memunculkan reaksi pituduh atau memberitahu mengenai ucapan yang didengar, dan yang terakhir, namun bukan akhir, pitulungan atau pertolongan adalah bentuk nyata yang merupakan lanjutan dari pituduh apabila nasihat dan saran yang sudah diberikan ternyata ora digugu atau tidak dituruti dan menimbulkan celaka bagi seseorang. Selain itu, 7 juga berarti alfa dan omega, yakni awal dan akhir. Awalnya saka pitu, ya bakal bali meneh ning pitu. Merga pitu, pitutur lan pitulungan. Sing pituture Allah marang wong liya bakal ana titiwancine teka utawa njaluk pitulungan saka sing jarine Allah. Kabeh ana purwa lan pungkas. Hal lain yang perlu dijabarkan adalah mengenai peran widodari atau bidadari
dalam kisah 7 orang bidadari. Bidadari yang dimaksud di sini adalah sosok perempuan. Mengapa bidadari? Mengapa perempuan? Hal ini berkaitan dengan makna bahwa seorang perempuan akan menjadi wadah atau tempat keturunan dan penerus kehidupan. Maka dari itu, terkisah bahwa Joko Tarub bertemu dengan seorang gadis yang nantinya akan menjadi wadah keturunan Joko Tarub. Kisah lain yang perlu kami ulas adalah pertemuan Joko Tarub dengan Roro Purwaci. Pada kisah Joko Tarub sebelumnya, Eyang dengan tegas menjawab bahwa bukan seperti yang terkisah bahwa Joko Tarub mengintip dan mencuri selendang bidadari. Jadi, pada kali ini kami akan mencoba mengulas dari sisi yang mungkin dapat teman-teman pertimbangkan pula. Kembali pada situasi ketika rombongan sedang beristirahat di daerah Tarub. Pada saat rombongan sedang menikmati waktu istirahat, penduduk daerah Tarub termasuk Joko Tarub yang kala itu menjadi penggede di daerah tersebut penasaran dan bertanya-tanya, siapakah rombongan tersebut? Dikarenakan sendang tersebut disucikan dan merupakan satu-satunya sumber mata air penduduk daerah Tarub, mereka memiliki kekhawatiran jika rombongan akan melakukan kesalahan yang akan mengganggu keseimbangan sendang tersebut. Maka dari itu, Joko Tarub memutuskan untuk mendekati rombongan tersebut untuk memastikan. Nanging atiku keseret, atiku mandek, ono sumeh sing ora iso tak lalekke. Kepada kami, Eyang Joko Tarub mengatakan setelah menemukan rombongan tersebut dan Eyang merasa bahwa rombongan tersebut baik-baik saja dan justru membutuhkan tempat untuk beristirahat, akhirnya Eyang Joko Tarub membawa rombongan tersebut ke daerah Tarub dan memberikan tempat istirahat. Rombongan Roro Purwaci menginap beberapa waktu di daerah Tarub. Hal inilah awal mula dari kisah pertemuan dan percintaan Joko Tarub dan Roro Purwaci. Singkat cerita, Joko Tarub jatuh hati pada Roro Purwaci dan memanggilnya dengan sebutan Nawang Wulan yang memiliki makna Nyawang rembulan lewat esem sing ra iso tak lalekke. Kepada kami, Eyang Ronggosuci mengatakan, itulah alasan mengapa Roro Purwaci tetap tinggal di daerah Tarub dan tidak kembali turut dalam rombongan, bahkan juga tidak kembali ke Parahyangan. Oh iya, apakah teman-teman penasaran? Apakah mungkin Eyang Ronggosuci mengizinkan putrinya menikah dengan Joko Tarub begitu saja? Tentu saja tidak. Namun, Eyang Ronggosuci menyadari siapa sejatinya Joko Tarub dan memaknai bahwa Joko Tarub akan menjadi seseorang yang mengemban tugas untuk Tarub kehidupan atau yang memiliki makna menata kehidupan supaya lebih hidup. Selain itu, wisik atau bisikan yang diterima Eyang Ronggosuci, Joko Tarub akan menjadi pamomong tlatah Jawa
dan membutuhkan wadah untuk keturunannya. Beberapa hal inilah yang mendasari persetujuan kisah cinta Joko Tarub dan Roro Purwaji, atau yang biasa dikenal pula Nawang Wulan. Kisah percintaan tidaklah lengkap tanpa duka dan perpisahan. Seiring berjalannya waktu, Joko Tarub dan Nawang Wulan memiliki keturunan, yakni seorang putri yang diberi nama Nawangsih. Pernahkah teman-teman mendengar kisah bahwa Nawang Wulan meninggalkan Joko Tarub dan putrinya karena kecewa dengan Joko Tarub yang menyembunyikan selendangnya? Pada kisah kali ini, kami ingin menyatakan bahwa kisah tersebut kurang tepat. Nawang Wulan tidak pergi meninggalkan Joko Tarub dan putrinya lantaran marah mengenai hal tersebut. Perpisahan Nawang Wulan dan Joko Tarub terjadi dikarenakan tugas lain yang harus diemban Nawang Wulan. Namun tugas apakah tersebut? Kami belum dapat menyampaikannya. Tetapi kepada kami Dewi Nawang Wulan sempat mengatakan bahwa ono kisah sing kudu durung rampung, ning bakal ketemu meneh ning Titi Wanci. Mergo kisahe durung kudu wis, lan ono tresno lan ati sing wis mandeg. bagaimana pendapat teman-teman mengenai kisah tersebut? Tulis komentar teman-teman di kolom komentar ya. Oh iya, apakah teman-teman penasaran dari 7 orang gadis tersebut, mengapa Joko Tarub memilih Roro Purwaji untuk menjadi pasangannya? Kami memiliki sedikit kisah yang ingin kami sampaikan. Berkaitan hal tersebut, Eyang Joko Tarub mengatakan bahwa beliau memiliki beberapa alasan mengapa Roro Purwaji yang dipilih. Alasan-alasan tersebut adalah Roro Purwaji memiliki makna nama yang menggenapi Joko Tarub. Makna nama tersebut apabila dijabarkan, yakni Roro memiliki arti seorang gadis. Purwaji terdiri dari 2 kata, yakni Purwo dan Titi Wanci. Purwo berarti awal dan Titi Wanci adalah waktu. Jadi, makna nama Roro Purwaji adalah seorang gadis yang akan menjadi awal di waktu yang tepat. Selain itu, di antara 7 orang gadis tersebut, Roro Purwaji merupakan putri sulung alias putri tertua. Dan hal lain yang menjadikannya alasan utama adalah ono katresnan sing ora iso dipilih, marang sopo lan kenopo, lan ora kabeh butuh alasan. sangat menarik bukan petualangan kali ini? Oh iya, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama grup teman HY di Telegram, bisa langsung klik link pada bio Instagram HY Niyokta ya. Pastikan juga teman-teman mendengarkan podcast kami melalui Spotify dengan nama Mantra Rumekso. Sampai bertemu di petualang selanjutnya. Matur nuwun.